Hai, gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Kita lihat general reading ya. General reading pembacaan umum ya. Apa sih bedanya dengan fun reading? Ya, fun reading itu untuk permainan senang-senang aja, paling ambil begini, 1 kartu, 2 kartu, maksimal 3 kartu ya. Biasanya untuk short seperti itu. Itu fun reading untuk happy-happyan. Kalau ini deep reading, kita bahasnya tuntas ya. Temanya apa kali ini? Seperti biasanya kita nggak menentukan tema ya. Temanya tergantung dari energi kalian sendiri, energi kalian semua yang nonton. Maka dari itu, silakan konsentrasi ya. Tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan perlahan ya. Mulai. Semoga banyak yang ketarik permasalahan kalian ya. Sehingga kita bisa sama-sama cari konklusinya apa, solusinya apa mungkin ya. Bisa dijadikan salah satu masukan saja ya. Jangan dijadikan tolak ukur atau panduan untuk membuat satu keputusan. Jangan percaya 100% ya, karena saya dalam membacakan kartu tarot ini saya hanya membagikan energi positif untuk kalian semua yang nonton. Lebih banyak ngobrol-ngobrolnya ya. Lebih banyak pencerahan, nasihat, afirmasi positif daripada terawangan-terawangan ya. Saya nggak baca jodoh, maut, rezeki, hal-hal yang kedepannya. Saya hanya baca kartu yang kapasitas manusia saja ya. Yang wewenangnya Tuhan saya nggak mau ikut-ikut ya. Karena memang juga nggak boleh. Oke, kita lihat yuk. Ceritanya apa kali ini? Untuk yang suka yang berhalu-halu gitu-gitu, nonton short ya, short, kemudian mungkin di platform sebelah ya. Yang singkat-singkat itu. Kalau di sini detail. Untuk yang belum subscribe ya, jangan lupa di-subscribe, terutama yang baru saja gabung. Saya ucapkan selamat malam, selamat datang, selamat bergabung. Semoga suka dengan bacaan saya. Kalau suka jangan lupa di-subscribe, bunyikan tanda loncengnya supaya kalau saya live atau saya upload video terbaru itu bisa ada notifikasinya ya. Oke, kita lihat. Sudah siap? Oke. Ceritanya apa ini? Permasalahannya siapa ini? Oke. Di sini ada yang ingin ya, ini bisa kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan atau permasalahan kalian ya, karena ini general, sifatnya itu bisa vice versa, terbolak-balik ya antara kalian atau bukan kalian. Kalian sesuaikan asal ceritanya sama. Kalau ceritanya nggak sama sekali jauh ya dari sini. Mungkin dari bacaan ini, mungkin ini bacaannya untuk orang lain, bukan untuk kalian. Ini umum karena banyak yang nonton juga ya kan. Energinya itu general, kolektif. Oke. Di sini ada permasalahan terkait dengan pride. Pride itu apa sih? Harga diri, pengakuan, ya, hal-hal yang sifatnya ingin dielu-elukan, ya, menunjukkan diri, seperti itu. Ingin menunjukkan suatu pencapaian, ya, ingin mendapatkan reward, ingin mendapatkan perhatian lebih. Nah, di sini. Bentar, tentang apa lagi nih? Nggak bisa gitu, nggak bisa 1 kartu gitu ya. Jadi harus supaya detail ya, nggak salah-salah. Oke, di sini ada energi konflik, energi hubungan yang panas, suasana panas, ada ketidaksepemahaman. Oke, lanjut ya. Di sini ada seseorang yang orangnya itu keren, keren secara penampilan ya. Kadang-kadang sifatnya agak bossy ya. Bossy itu seperti bos ya. Kalau cowok cakep, kalau cewek cantik, orangnya karismatik, ramah, anggun, glamor ya. Sangat memperdulikan penampilan luar, performance ya. Oke. Di sini ada the star ya.
The Star itu energi inspirasi, energi harapan, ya, kemudian energi-energi wacana, pemikiran yang terbuka, kemudian keyakinan diri, ya. Di sini juga ada kok hadiah-hadiah banyak ya. Ada orang yang ada permasalahan terkait dengan mungkin janji ya. Janji yang tidak terpenuhi, yang tidak dipenuhi. Kemudian ada sesuatu yang ditunggu. Hadiah itu kan sesuatu yang membahagiakan, yang ditunggu, ya. Sebenarnya bukan diharap, tapi bukan mengharap, tapi kalau dikasih seneng, ya, itulah. Itu energi-energi hadiah. Saya juga kurang tahu. Semoga ya, semoga ada yang mau kasih hadiah ya. Tapi sekali lagi saya nggak baca ramalan ya ke depannya ya. Mungkin kalian di sini ada yang habis menerima satu hadiah atau reward atau apapun dari usaha, pencapaian usaha. Tapi di sini kok ada konflik, ya kan? Apa nih? Di sini juga ada yang namanya cinta bersegi-segi atau perasaan berbagi-bagi, ya. Pikiran yang terbagi-bagi. Kemudian ide yang terbagi-bagi, ya. Hati, perasaan, ide, pemikiran yang terbagi-bagi. Ya, oke. Di sini apa? The World. The World itu sesuatu yang telah dicapai, sudah terjadi bisa, ya. Atau perjalanan panjang sehingga mencapai sesuatu. Nah, saat ini sudah kayak segala sesuatu sudah tercapai, ya. Atau mungkin suka duka sudah dilalui. Nah, itu energi-energi seperti itu. Di sini ada Son of Sword, ya. Di sini ada sosok yang dalam komunikasi itu seenaknya, ya, agak childish, energinya belum matang, ya. Kalau usianya bisa tua, bisa muda, cuman energinya itu baik secara pemikiran, lebih pada pemikiran dan tindakan itu kurang dewasa, belum matang, ya. Sebenarnya kalau secara pengetahuan mungkin educatednya itu dapat, ya. Mungkin orang yang ilmunya mungkin banyak, tapi kalau soal ini beda, ini nggak pakai ilmu-ilmu, tapi pakai hati, ya. Sementara kalau soal hati di sini itu memang apa ya? Kalau ada tawaran atau ada sesuatu yang menggoda, itu nggak kuat godaan, gitu sih. Oke, sekarang kita kaitkan ya. Ini ceritanya apa toh, ya? Di sini ada cerita-cerita tentang menunggu atau berharap sesuatu yang sifatnya itu gini. Aku ingin loh dihargai. Bukan selalu harus dihargai seperti apa. Paling tidak jangan dihina. Jangan dicerca. Karena apa? Di sini saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bertahan dalam hubungan ini, ya. Tapi kenapa sih? Sebenarnya ini mungkin sering terjadi, teman-teman. Soal membagi-bagi sehingga tidak ada satu kayak nggak prioritas, tidak diprioritaskan. Sebenarnya saya tidak ingin diprioritaskan, tapi paling tidak adalah perhatiannya sedikit. Karena apa? Dulu, ya, kenapa aku sampai dalam hubungan ini? Dulu pun kamu memberikan banyak harapan, mungkin janji. Itu yang tetap saya percaya bahwa kamu bukan orang yang mudah untuk mengingkari janji. Seperti itu. Sampai saat ini pun sebenarnya walaupun aku tidak berharap, ya, tapi hati kecilku kalau seandainya janji-janji kamu yang pernah kamu ucapkan kepadaku itu terwujud, betapa bahagianya saya. Nah, itu. Paham ya? Ini kemarin terima kasih ya yang banyak mendoakan saya soal lisan saya. Memang saya itu nggak mesti, ya, tidak pasti. Jadi energinya itu berubah-ubah. Kadang ceria, kadang
eh, apa ya, kasar. Memang nggak mesti ya. Berarti orangnya nggak punya pendirian ya Bunda. Bukan seperti itu. Energi yang dominan. Apalagi saya baca tarot. Kadang-kadang itu ada yang energi apa gitu. Kadang-kadang ngikut gitu. Itu butuh ini ya. Kayak saya gini nih harus diimbangi dengan doa sih, perlindungan Tuhan dan lain sebagainya. Kalau nggak gitu akan gini. Untuk kalian tahu aja sih informasi. Jadi saya nggak mesti. Kadang-kadang bisa lembut ya. Kadang-kadang kasar ngomongnya jelek-jelek ya. Mohon dimaklumi ya teman-teman ya. Itu kekurangan saya ya. Kemarin-kemarin ini saya ngomongnya belepotan sekali. Terus ada yang doain. Saya juga masih ingat orangnya. Dan saya merasakan memang benar didoain supaya lisannya menjadi baik ya. Terima kasih ya. Semoga berkah untuk yang mendoakan. Amin. Oke, lanjut. Untuk zodiaknya gimana? Di sini banyak zodiak Leo, Aries, Sagittarius. Paling banyak. Kemudian dari Sun ya, dari Sun saja untuk Moon, Rising, Venus, Mars, House dan lain sebagainya saya tidak membahasnya di sini. Saya hanya baca dari Sun. Dan itu bukan acuan dan akurasinya sangat kecil. Ya, hanya energi saja. Bukan semata-mata memang harus Aries, harus Leo, harus Sagittarius, tidak. Di sini yang dominan memang itu. Kemudian ada juga kok Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio ada. Kemudian Gemini, Libra, Aquarius ada. Itu sih. Kalau Capricorn, Virgo, Taurusnya kali ini ada juga di world itu ada banyak energi bumi ya, energi tanah ya, karena the world itu dunia kayak ya kan. Itu sih teman-teman, kita lanjutin ya. Untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini ya, ingin penghargaan dan lain sebagainya. Nah, seseorang yang mungkin tadi sosok-sosoknya juga karakter ya, sekilas juga nampak. Kalau memang itu seseorang yang kalian pikirkan ya, bisa terbolak-balik juga, itu bisa kalian. Kalau sampai sini nggak resonate sama sekali, mungkin ini bukan bacaan untuk kalian. Tapi kalau resonate, monggo ayo kita lihat sama-sama tentang keadaan seseorang yang kalian pikirkan terkait dengan kisah ini ya. Yuk. Keadaan seseorang atau kondisi ya, kondisi secara umum dulu. Nanti untuk perasaan, niat, harapannya nanti kita lihat berikutnya selanjutnya ya. Kita lihat. Kita lihat untuk kondisi secara umum. Kita lihat inisial dulu ya. Bentar. Kita lihat inisial. Inisial ini juga sebagai tambahan saja kok ya. Supaya memantapkan bacaan utamanya dari kartu. Cukup nggak? Sudah. Oke. R, G, Q. Saya tata dulu ya. Oke. Ini inisialnya. Oke. Morat Marit. Oke. HATLIMXJ ZRGQBDU. Oke, ini inisialnya silakan disesuaikan sebagai tambahan saja. Oke, lanjut untuk melihat kondisi seseorang ini. Saat ini dia ngapain aja sih? Apa sih yang dia fokuskan?
Apa kondisi dia saat ini, apa yang dia fokuskan? Sedang bagaimana energi dia? Energi dia saat ini seperti apa? Banyak di antara orang yang kalian pikirkan itu sekarang menyimpan rahasia. Ada. Tapi tidak semuanya ya, beberapa hanya menyimpan perasaan atau banyak yang di dalam di bawah bawah sadarnya itu ya. Di dalam alam bawah sadarnya itu banyak hal, termasuk fantasi, termasuk ketakutan, naluri instingnya itu berputar-putar ya. Ada di sini yang bermimpi tentang hal-hal yang sifatnya itu pencapaian. Agak halu, iya, sedikit halu. Ada yang halu. Kemudian di sini juga orangnya itu saat ini banyak energi bohong, banyak energi menutupi sesuatu, termasuk menutupi perasaan, baik itu sedih, senang, tidak ingin ditunjukkan, ya. Menyembunyikan niat-niat juga ada di sini, ya. Niat atau mungkin intrik-intrik itu ada, tujuan-tujuan tersembunyi. Hanya dia yang tahu. Oke, lanjut ya. Oke. Tapi di sini kok jungkir. Saya baca yang ini ya. Reverse, karena benar-benar nyata energinya reverse. Oke. Orang ini ya, kalau terkait dengan hubungan bersegi-segi, berbagi hati, ini sedang harmonis dengan salah satu pihak, ya, dengan salah satu pihak, sementara pihak lainnya tidak. Saya lihat pihak satunya itu ada konflik. Jadi tidak damai kedua-duanya. Jadi yang satu damai, yang satu enggak. Ya, yang satu panas. Yang satu panas karena yang satunya terkait dengan hal-hal yang sifatnya itu mungkin tanggung jawab, terkait dengan hal-hal yang sifatnya itu ditekan atau meminta satu penyelesaian, ada masalah yang harus diselesaikan gitu ya, sehingga dia di sini tuh males-malesan atau nggak ingin terbeban ya. Jadi beda banget karena di sini energinya berbagi-bagi sih. Jadi dari satu sama yang lainnya itu berbeda ya. Mungkin contoh saya ya, dalam kerjaan ada bisnis dengan si A dan si B ya. Dengan si B mungkin saya bisa menampakkan baik dan mungkin saya intens ya, komunikasi, effortnya banyak. Yang satunya kamu nanti dulu gitu. Itu di dalam pemikiran hati ya. Jadi nggak ada yang tahu, dia yang atur gitu. Nah itu energinya seperti itu. Kamu nekan-nekan sih, males aku sebentar, aku masih mau yang ini dulu ya, mau yang ini, yang satunya dulu gitu. Karena di sini lebih butuh harmonisasi ya, dari sudut pandang si dia ya. Sudut pandang setiap orang kan bisa berbeda. Oke. Di sini ya, di sini energinya temperance. Temperance itu menyeimbangkan ya, menyeimbangkan atau harmonisasi. Di sini harmonisasi. Jadi energi dia itu saat ini itu berusaha menyeimbangkan, tapi saya lihat juga nggak seimbang ya. Berusaha sih ya. Mungkin antara dia harus menyembunyikan perasaan dan lain sebagainya, mungkin menyembunyikan rahasia atau kebohongan atau intrik-intrik atau apa, sama sebaliknya, sama kenyataannya ya. Apa yang ditunjukkan realitanya itu memang jauh dan dia mau menyeimbangkan. Jadi kalau soal kebohongan ya, drama, nah harus menyeimbangkan dengan drama-drama, itu sulit banget. Hidup kamu ribet banget Ferguson ya. Coba kita lihat lagi. Gak harus laki-laki loh ya, gak harus laki-laki. Di sini reverse ya, Eight of Swords. Karena saya lihat
Kalau saat kartu ini ditarik, kalau beberapa sih biasanya kan kalau dalam cinta bersegi-segi satu mengungkung satu enggak. Di sini enggak sih dia. Dia merasa di sini itu bebas-bebas aja ya, bebas-bebas aja. Mungkin pihak satunya tidak terlalu controlling seperti itu sehingga dia saat ini energinya bebas aja mau menentukan mau fokus sama yang mana, mau ngapain aja, mau merahasiakan apapun, mau bersikap apapun, menunjukkan sikap apapun itu apa dia bebas aja. Tidak ada batasan lah. Nah, tidak ada pembatas. Jadi dia bebas saja. Itu sih energinya dia saat ini. Ya. Kita lihat sih. Oke. Emperor. Oke. Orang ini memang sulit ditebak. Karena saat dia sakit hati, ya, keluar siungnya. Siung itu apa? Kayak taring. Keluar taringnya, kemudian menunjukkan keketusannya, tidak ada effort ya. Mungkin sedikit orang yang suka agak ngambek ya, kecetus sedikit, tercetus sesuatu, ke-trigger sesuatu ekstrim. Responnya itu ekstrim. Jadi mungkin responnya itu mungkin ngambek atau mungkin marah mungkin. Nah, seperti itu sih. Jadi memang dia saat ini energinya saya lihat bebas untuk mengekspresikan, memilih apapun, bertindak apapun. Sekarang lagi bebas energinya, oke? Itu mengenai energi dia, situasi dia, energi dia saat ini. Kita lihat ya. Dimanapun posisi kalian, kita mau lihat sama-sama perasaannya dia khusus kepada kalian yang nonton ini, yang masuk ceritanya ke sini dan mungkin ini sosok seseorang yang kalian pikirkan. Kita lihat ya. Dia ini perasaannya kepada kalian itu masih ada nggak sih? Saya ambil 3 dari tarot. Saya mau ambil 3 juga dari Lenormand. Sabar. Kita lihat ya. Fokus teman-teman ya. Nggak tahu hari ini saya kok energinya serius ya. Serius walaupun saya nggak ingin serius ini. Saya ingin guyon tapi kok nggak bisa. Ingin cerita-cerita yang ringan tapi kok nggak bisa. Ini serius. Banyak yang nonton ini punya masalah yang serius dan hatinya lagi nggak pengen diajak guyon. Saya bisa memaklumi. 3 dari kartu tarot. Terima kasih langsung dikasih 3. Perasaan dia kepadamu ya. Perasaan dia kepadamu. Perasaan dia kepadamu. Saya ambil 3 dari Lenormand. Oke. Di sini teman-teman, perasaan dia kepadamu. Waduh. Waduh. Orang ini memendam, tapi sebenarnya dalam hati, perasaannya, pikirannya itu banyak yang mau diungkapkan. Tapi nggak tahu, mungkin memang karakternya bukan orang yang terbuka ya. Kalau memang orang yang terbuka, ini mendemnya banget loh, menahannya. Dimana kalau saya lihat ya, perasaan dia kepada kamu itu besar loh. Besar. Besar apa bunda, dia nyiksa banget saya. Beda ya, mungkin cara mengungkapkan atau mungkin ada hal lain yang bisa menyebabkan dia seperti itu. Cuman saya lihat alam bawah sadarnya dia bukan benci, bukan apa, cinta
Saya lihat cinta. Perasaannya besar, ingin ngayomi, nggak ingin ditinggalkan, tidak ingin meninggalkan. Passionnya gimana? Passionnya masih besar, semangatnya juga masih ada. Tapi ya itu tadi, ada rahasia yang besar sih saya lihat ya, yang tidak mau dia ungkapkan. Susah loh orang hidup dengan rahasia itu, ya. Dengan rahasia susah, berat. Bohong juga gitu, dari satu kebohongan ya, untuk menutupi kebohongan tersebut akan bohong lagi, numpuk lama-lama sak gunung ya. Terus habis gitu kalau gunungnya meletus, kena lahar bohong itu tadi. Kosong. Oke. Kita lihat di sini. Perasaan dia kepadamu. Dia di sini saya rasa cukup mengagumi kalian ya. Tidak segitunya memandang rendah ya. Orangnya sebenarnya di sini juga orang yang cukup memikirkan kalian ya, cuman dia itu memang orang yang nggak mau kalah ya, tidak bisa didebat ya. Mungkin kalau kalian mendebat banyak kalahnya, akhirnya lebih memilih diam aja ya. Kemudian orang ini agak gila hormat, maka dari itu jangan didebat-debat, jangan di atas-atasin ya, kalian harus di bawah-bawahnya gitu ya. Walaupun dia merasa jadi dia itu perhitungan sama posisi, sama status. Itu orangnya agak ini ya, agak perhitungan sama status sosial, status ekonomi. Orangnya agak ini membeda-bedakan ya, membeda-bedakan. Kemudian memang tapi dengan orang yang membedakan seperti ini, dia tidak merendahkan kalian. Dia cukup dalam hati dan pikiran dia, kalian itu cukup berharga ya. Kemudian di sini kenapa sih dia saat ini mungkin seakan tidak ada pergerakan, kadang baik, kadang enggak, tapi banyak enggaknya. Saya kira di sini memang perasaannya itu terganggu oleh sesuatu, ya. Terganggu oleh sesuatu apa? Mungkin memang karena cinta berbagi-bagi. Di sini ular dan di sini ular, teman-teman ya. Bisa dilihat enggak? Perlu saya ambil enggak? Oke ya. Dan di sini Two of Cup. Tentang perasaan-perasaan berbagi satu sama lain. Nah, ya itulah jadinya ya ruwet, kebulet-bulet sendiri ya. Jadi sebenarnya perasaannya besar sama kalian tapi ada gangguan. Maksudnya karena ini berbagi-bagi jadi tidak hanya kepada kalian dan cukup rumit bagi dia untuk mengatur kebohongan, drama, trik, apapun lah di sini. Seperti itu sebenarnya perasaannya dalam. Di sini perasaannya itu sekali lagi di sini book ya. Lenormand ini book itu sesuatu kayak yang dipelajari atau mungkin yang disembunyikan, buku diary ya. Hanya bisanya ditulis kemudian disimpan di dalam hati dan pikirannya dan berusaha di sini balance dan di sini ada duality juga. Jadi terbagi-bagi, menyeimbangkan. Jadi kalau pada prinsipnya perasaannya memang besar tapi ya walaupun besar tapi terbagi. Gitu. Namanya cinta ya jangan berbagi. Itu kalau cinta ya. Kalau kasih saya kira apapun konsep hubungannya berbagi itu namanya kasih ya. Kita kasih sayang itu nggak cuma untuk satu orang kan ya. Kalau cinta banget, kalau sama pasangan gimana? Kita nggak bisa ya teman-teman ya untuk menjudge seseorang harus setia. Memang pada konsepnya itu memang harus setia ya, harus setia. Tapi terkadang kalian pernah, mungkin kalian yang belum pernah mengalami, bukan saya ini membela untuk orang yang berbagi hati ya. Tapi kadang-kadang ada, kecuali ya memang sengaja untuk cari-cari masalah, cari-cari perkara, membuka hati, goda-goda orang. Nah itu beda. Tapi ada di sini yang memang takdir atau mungkin jalan cerita. Kita nggak pernah bisa, siapa sih yang mau masuk ke dalam cinta bersegi-segi? Berat Ferguson. Iya enggak? Ya, tapi kadang-kadang ada yang sudah ya begitu saja terjadi. Ada kadang-kadang memang tidak disengaja, ada juga yang disengaja cari perkara itu namanya. Ada juga. Ya. Kadang-kadang kita nggak bisa ya. Pinginnya setia tapi Tuhan kan maha membolak-balikkan hati ya. Kadang-kadang kalau sudah begitu, kadang-kadang nalar nggak jalan ya. Banyak yang gitu. Ya, kalau dalam hal ini saya pribadi tidak mau menjudge karena ya kalau menjudge gitu ya, itu segala sesuatu bisa terjadi pada diri kita sendiri. Jadi saya itu
sangat menjaga untuk bisa bergeser hati saya atau bergerak untuk menjudge atau mengatai, ih kok bisa sih melakukan itu? Apa di dalam pikiran? Nggak berani saya. Ya. Walaupun seseorang itu merasa dirinya sudah baik, sudah kenceng gitu ya, di jalur yang nggak mesti. Saat Tuhan membalikkan keadaan, membalikkan hati seseorang yang mungkin dari yang soleh jadi nggak karu-karuan, yang nggak karu-karuan bisa tiba-tiba soleh. Maka saya nggak berani yang gitu-gitu. Mungkin kalau kalian punya pendapat lain, monggo bebas sih ya, bebas karena ini terkait dengan pemikiran ya, sudut pandang ya, tolak ukur pemikiran. Monggo bebas ya. Oke, lanjut. Jadi itu perasaan dia. Kalau besarnya besar. Kalau besar aja tapi berbagi buat apa? Ya juga sih, ya bener. Buat apa juga? Bikin nggak nyaman, bikin nggak damai hati. Terbagi-bagi kan sakit. Ini bukan masalah cinta atau enggak. Tapi ini kan harga diri. Ada yang gitu. Iya sih bener ya. Tapi ini kan hanya bacaan tarot. Kembali lagi. Ya, ini bacaan tarot. Apakah pasti terjadi? Belum tentu. Apakah resonate untuk semua, cocok untuk semua? Belum tentu. Ya, kalau mau cocok, resonate ya. Paling tidak mendekati pasti, bukan mendekati pasti ya. Tapi memang energi kalian yang dibaca ya personal ya. Jangan fun reading, nonton yang short saya itu yang cuma 3 kartu, ambil acak itu ya. Bukan peruntukannya. Kalau yang memang benar-benar bermasalah, jangan yang nonton yang begitu. Yang deep reading, yang detail seperti ini. Oke, lanjut ya. Kemudian nih ya dia atau rencana dia ya, pinginnya gimana sih? Mau semua? Atau mau, saya bosen sebenarnya ya, cinta berbagi-bagi ini mesti keluar terus loh. Bayangkan dalam satu kartu segini nih loh yang keluar ini. Berarti yang nonton itu ya banyak energi gini. Bersegi-segi. Kita lihat ya, niatnya itu apa sih? Saya kok jadi kayak Cimehong, ke kanan, ke kiri ngomongnya ya. Kumat nih. Kita lihat yuk untuk melihat niatnya dia itu maunya apa? Maunya apa sih? Maunya dibiarin aja. Maunya dibiarin aja. Ntar teman-teman, kok molak-malik. Oke. Oke, betul. Maunya apa sih? Maunya apa? Terutama kepada kalian ya. Kita lihat dulu deh, maunya dia itu apa? Dibiarin atau sebenarnya dia ingin melepaskan salah satu atau memilih keduanya atau apapun ya, lihat ya. Emang dia niatnya apa? Pinginnya apa? Maunya apa? Kamu maunya apa? Oke, ini ada kartu awalan sih. Coba kita lihat lagi. Oke, baguslah. Kalau saya lihat orang ini ya nggak buru-buru banget. Masih ada keinginan untuk masih sadar lah orangnya itu, masih sadar. Masih sadar, logikanya juga masih jalan. Satu lagi. Justice. Oke. Rupanya saya melihat dan merasakan energi dia itu orang yang sudah apa ya? Sudah merasakan bahwa penuh drama, hidup penuh kebohongan. Itu kok ya nggak enak ya lama-lama ya. Saya ingin yang namanya hidup itu damai, nggak ingin lagi yang ribet-ribet. Ya baguslah ya. Bagus. Jadi mau saya, aku harus bertindak. Kalau saya tidak bertindak atau memulai atau mencoba untuk memulai sesuatu yang lebih baik, yang lebih nalar, yang lebih benar ya. Kayaknya saya akan kehilangan banyak hal. Kehilangan kehormatan, kehilangan
Banyak hal. Saya di sini juga mulai takut yang namanya karma. Ya bagus, ya gitu dong, Mbak Bro, Mas Bro ya. Saya di sini tapi masih berharap, barusan bagus ya. Berharap saya tidak mau yang namanya menyakiti salah satu pihak ya. Jadi mungkin saya harus memikirkan ulang bagaimana supaya yang benar saja ya. Karena saya mengerti bahwa yang benar saja susah ya. Apalagi menjadi baik, paling tidak saya mau benar dulu. Yang jelas salah satu akan saya tinggalkan. Karena di sini ada kartu justice. Ya, justice. Sebenarnya di sini pun juga ada energi sedikit untuk mau semuanya, ya. Mau semuanya, ya. Sayang semuanya. Tapi di sini dia, kalau di sini memang iya, tapi dan di sini lebih mengarah masih ingin mempertahankan hubungan yang bersegi-segi. Tapi satu sisi dia, kalau yang kemarin-kemarin ya, itu saya lihat memang benar-benar gak mau-maunya, pokoknya cinta bersegi-segi itu tetap berjalan, pingin tetap happy. Kalau ini enggak. Ini lebih ke agak nalar, di mana masih ada kesadaran bahwa sampai kapan aku kayak gini ya. Di sini juga ada beberapa yang sudah takut mati. Nanti kalau mati gimana? Dalam keadaan seperti ini hina dina dong gitu. Tapi dia berat memang untuk menyelesaikan salah satunya atau memutuskan salah satunya. Tapi dia sudah memulai satu pemikiran dan kalau bisa dia ingin segera bertindak di sini. Itu sih niat atau maunya dia. Ya. Oke, kalau harapannya dia apa sih sebenarnya? Terutama terhadap kalian ya, harapannya apa? Kita lihat. Sebenarnya harapan dia apa sih? Yang dia cari itu loh apa? Kalau saat ini yang dia cari apa? Kepuasan, hasrat, apa ya, prestis, atau kedamaian hati? Kita lihat sih. Rupanya capek juga ya berahasia ya. Hati-hati, banyak rahasia nanti ditangkap intelijen. Apa kaitannya? Oke. Kita lihat. Apa sih harapan dia saat ini? Harapannya besar sama kalian. Apa yang harus kalian lakukan untuk dia ya kan? Yang dia yang bikin masalah. Oke. Berharap jangan hakimi diriku. Jangan terlalu memojokkan diriku ya. Bukalah pintu hatimu untukku. Ya, semua ini mungkin kekilafanku. Aku ini sudah mau tobat loh. Tobat kumat. Oke. Di sini ya. Harapannya. Tolong ya, jangan terlalu sakit ya karena perbuatan saya. Ya mana bisa, ya kan? Sudah nyakitin gitu ya, berbagi-bagi. Enggak, tapi ini orangnya ngeluh banget ya. Udahlah nanti saya tebus lah. Aku nggak bisa apa-apa ini. Harapanku kamu mau membuka pintu untukku. Nah ini loh membuka pintu. Aku sekarang dalam keadaan terkotang-katung apa ya? Terkatung-katung ya hangman. Gak bisa ini. Kalau kamu gak buka pintu, aku semakin bingung. Karena di sini saya berharapnya kamu menolongku. Ya dari apa? Dari di sini Three of Swords ya. Three of Swords itu sedih, terluka, patah hati. Ya, jadi gini, mungkin dia ingin memutuskan salah satunya, tapi kalau harapan dia kalian mau menerima gitu loh, dan memaafkan dari hubungan yang menyakitkan. Mungkin kalau dia memutuskan salah satu kan pasti patah hati ya. Dia patah hati. Dan maukah kalian mendampingi dia dalam masa itu?
apa patah hati, broken heart. Nah, gitu. Mau nggak kalian? Pasti ini nanti banyak yang bilang, "Emo, nggak mau, ora sudi," ya. Enak aja gitu ya. Ya itu kalau itu sih pilihan kalian. Saya cuma membaca. Mana harapan dia, oke. Kemudian kita saling menghargai ya. Kemudian kita saling memaafkan ya, kita baikan lagi ya. Terus kita saling membangun ya, saling support ya. Nah itu. Kadang-kadang ya kasihan ya. Oke, kalau gitu pesan semesta saja. Silakan. Sampai sini aja langsung banyak yang berpikir mau macam-macam ini. Ya. Tapi langsung saya cut. Saya nggak mau berpanjang lebar, saya langsung mau ambil kartu pesan semesta. Di sini ada sign, house, macam-macam ya. Pesan semestanya untuk kalian apa yang masuk ke dalam cerita ini? Sekali lagi nonton tarot jangan halu, jangan baper. Apalagi overthinking belum tentu untuk kalian karena ini pembacaan umum, ya. Pembacaan ini sifatnya fix, artinya apa? Fix no debat ya. Kalau memang bukan untuk kalian nggak usah didebat. Jangan kegeeran gitu. Oke. As a full-time job serving, do it a little at a time. Ya, jadi gini. Untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini, sibukkan diri kalian dengan pekerjaan-pekerjaan atau hobi-hobi yang kalian sukai. Ya, atau melayani orang yang memang mau dilayani, ya. Contohnya orang tua, sudah nggak punya orang tua saya, walah, ya ke anak, ke tetangga, ke Pak RT, ke Pak RW, ke Bu RW, ya, ibu-ibu PKK, apalah ya, satpam perumahan. Melayani artinya apa ya? Melayani itu serving itu tidak selalu melayani sih, tapi lebih kepada menunjukkan kebaikan, bukan menunjukkan ya, berbuat baik ya, berbuat baik ya. Do it a little at a time. Jadi berbuat baik walaupun itu sedikit, mungkin kecil nilainya, belum tentu. Kadang-kadang kita nggak tahu kebaikan mana yang bobotnya berat, kebaikan mana atau mungkin sedikit tapi bisa menyelamatkan kita. Banyak-banyak berbuat baik ya. Nggak ada kaitannya Bunda sama cerita ini. Ya mungkin kalian pikir nggak ada kaitannya. Tapi kalau saya pikir setiap kebaikan ya, kita nggak tahu permasalahan di dalam hidup kita itu kan banyak ya. Mungkin itu bisa menyelamatkan salah satu atau beberapa masalah kita. Karena jalan kebaikan itu bisa dari mana saja. Camkan itu. Pinter aku ngomong saat ini. Ya karena doa kalian lah. Kemarin ngomong apa, kemana gitu ya. Balance cooperation your partners. Oke, di sini menyeimbangkan dan kooperatif ya dengan partner. Kalau partner kalian anggap ini mungkin ya, atau siapapun yang berpartner dengan kalian itu lebih kepada menyeimbangkan. Mungkin di sini ada yang masih ingin menang atau masih ingin ego atau gengsi. Coba diseimbangkan ya. Kadang-kadang antara ekspektasi, kemauan, kemudian ingin menang, ego dan sebagainya sama bobot yang didapatkan itu enggak seimbang ya. Jadi kalau memang ngotot itu tidak menghasilkan apapun ya, malah tidak bermanfaat ya, hanya untuk memberi makan ego, untuk menang-menangan, untuk apa ya, itu kan nggak penting. Direview lagi. Kalau banyak mudorotnya mending jangan. Lebih baik menyeimbangkan. Lebih banyak ke menyeimbangkan emosi saya kira ya, supaya apa? Satu sama lain dengan siapapun dalam hubungan apapun itu bisa balance, seimbang. Ya kadang kalau memang orang meninggi kita bawain itu tadi loh, ya. Kalau mereka jadi atasan, kita bawahan. Kalau bisa jadi setelan, ya, atas bawah. Baju kali, ya. Kita lihat di sini. What you want to be known. What is believed about. Use the quickest way and we end.
Ini banyak yang Gemini ya. Oke, jadi di sini kalian itu sebenarnya pengen tahu banyak tentang orang ini, ya, atau tentang banyak tentang orang ini. Tapi ini permasalahannya adalah kalian percaya atau enggak. Maksud saya bukan percaya sama kartu ini, tapi percaya bahwa hal-hal positif ya di dalam bacaan ini, hal-hal positif yang saya sampaikan, saya bagikan saat ini, kalau kalian percaya, pasti itu akan menjadi kayak use the quickest way. Itu bisa jadi masukan-masukan positif untuk kalian itu. Iya, membuka pikiran kalian lah, intinya seperti itu. Ya, mungkin di sini pesan semestanya, apa yang terbaca di sini, ambil secara positif. Mungkin kalian ingin tahu lebih banyak tentang orang ini. Udahlah, nggak perlu, ya. Yang penting kalian dalam bacaan ini real. Coba diartikan lah, diartikan. Kalau kalian ngerti bahasa Inggris, ya. Jadi lebih kembali kepada diri kalian. Kalian lebih mempercayai diri kalian. Masukan-masukan positif dari kartu ini, dari orang lain, atau dari Tuhan, ya kan? Nggak percaya kartu tarot, monggo. Apapun yang dibaca Bunda Yuli nggak ada ngaruhnya. Saya hanya mohon kepada Tuhan, itu yang jami, ya. Yang jami. Ini hanya untuk masukan untuk hiburan, sambil nunggu waktunya tidur, ya. Kalau dengar suaranya Mbak Yuli, saya langsung ngantuk. Nah, itu bagus, nggak apa-apa. Untuk sebagai apapun, nemenin cuci piring, ya. Nemenin siram-siram, ngatur tanaman, monggo gitu. Jadi ini lebih kepada pesannya itu apapun yang kalian ingin tahu ya, sebenarnya itu karena banyak di sini yang hatinya itu kadang-kadang nolak sama masukan, sama apa ya, lebih bersikeras dengan apa yang dipercaya, apa yang dipahami, apa yang dipegang erat gitu. Nggak apa-apa ya, tapi mungkin dari sini ada masukan, itu sih pesannya. Kalau ada masukan positif monggo diambil, kalau nggak positif sudah lupakan saja, karena rupanya keyakinan kalian itu lebih besar daripada bacaan-bacaan ini. Paham ya? Itu aja sih bacaan hari ini, semoga bisa dipahami. Diambil yang positif, dibuang yang negatif. Yang positif-positif mungkin bisa membuat kalian terhibur lah minimal ya. Atau mungkin bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan. Salah satu ya, atau beberapa. Boleh ya, tapi jangan dijadikan acuan untuk membuat satu keputusan atau melangkah. Jangan nanti salah-salah. Yang penting itu doa, bukan tarot ya. Tarot ini masukan aja. Ini hanya baca energi, bukan sesuatu hal yang pasti. Dan tarot tidak bisa menyelesaikan masalah kalian. Itu kalau saya ya. Jadi untuk yang sudah bayar personal reading pengen diselesaikan masalahnya, ya nggak bisa, saya itu bukan kantor polisi ya, apalagi masalah kekerasan saya harus gimana, laporkan polisi, dan saya bukan polisi, tidak bisa menyelesaikan masalah ya. Mungkin yang bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah hanya pegadaian ya. Kalau kartu tarot saya kira hanya memberikan masukan. Untuk membuat satu keputusan melangkah itu diri kalian sendiri ya, solusinya eksekusinya tetap di kalian, ini hanya masukan, paham? Baik Cikgu, terima kasih banyak yang sudah nyimak. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe kalau kalian suka bacaan ini. Semoga kalian sehat dan bisa mengambil manfaat positif dari bacaan ini, dan bisa menerima energi positif yang saya bagikan. Terima kasih banyak semuanya dan sampai jumpa.